Semongko. Kan semongko. Jeli, kakek pengen lihat. Jeli ya kan? Kan semongko. Jaga kana. Oh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu bersama Juragan Semongko. Kakek aku mau tidur teman-teman. Sekarang jam 8:30 malam, aku baru rehat ya. Seperti janji aku kemarin malam aku mau cerita ke kalian semuanya. Karena banyak yang nanya katanya kenapa kok nggak pernah upload video hampir kurang lebih 3 minggu ya. Pokoknya 2 minggu lebih ya kalau nggak salah. Aku tuh vakum di YouTube beberapa minggu yang lalu. Aku tuh nggak pernah upload video ya. Alasannya itu banyak sekali teman-teman. Aku tuh mau cerita takutnya tuh nanti aku sedih nangis karena aku tuh kan nggak biasanya menceritakan hal-hal yang kurang baik ya. Biasanya yang selalu aku ceritakan, yang aku selalu tunjukkan tuh keceriaan. Jadi intinya itu teman-teman, tuh aku malah dipijitin sama kakek. Au aduh iki tuh dipijit dikepui mak jelguk guys, ya Allah. Terus tombang ngorok. Jadi itu teman-teman ya, kapan hari itu aku vakum tuh karena di rumah ibu aku tuh sakit ya. Ibu aku tuh lagi sakitnya tuh bukan sakit yang wajar ya. Karena terus terang kalau aku boleh jujur tuh sambil dipijetin sama kakek tuh teman-teman, tuh ditinju ngale guys. Ceritanya nggak enak bagus nyalah ya. Juragan Semongko. Ngalir ini ya. Ini ketok. Aduh. Jadi ceritanya, ini tuh belum mandi, rendes. Piye toh? Ini aku sambil ngecas teman-teman. Sambil ngecas HP-nya aku tuh lowbat. Jadi ngecas sambil aku cas di tuh power bank. Jadi ceritanya teman-teman ya, tempo lalu kenapa aku tuh vakum ya, nggak upload video seperti itu karena aku itu di rumah itu bareng-bareng ya, ada cobaan di rumah, ada masalah juga di sini ya dengan majikan aku ya. Entah kenapa majikan aku itu mendadak suka marah, majikan aku yang cowok. Terus kakek juga kondisinya tuh kemarin sempat menurun teman-teman ya. Kakek aku sempat sakit dan perlu dirawat dengan, maksudnya tuh perlu penjagaan ekstra. Jadi tidak memungkinkan aku untuk main-main HP ya. Jadi aku benar-benar skip HP ya demi kenyamanan semua ya, supaya majikan juga nggak marah. Aku pun juga bisa fokus ke keluarga, ke masalah keluarga dan ke kesehatan kakek. Yang pertama alasannya ya teman-teman, kenapa aku kemarin sempet bener-bener vakum dan aku bener-bener kayak lagi terpuruk banget ya. Jangankan mau bikin video ya, video aku di galeri itu ada, mau ngedit video itu otak udah blank teman-teman. Ibu aku sakit ya, mikir ekonomi di rumah ya. Sebagai tulang punggung keluarga, aku mikirin anak, aku nafkahin bapak, ibu. Dan ibu aku punya kebutuhan khusus ya, sakit. Ibu aku lumpuh, jadi banyak sekali kebutuhan yang berobat lah tiap minggunya, yang kontrol, belum obatnya, yang pampers, susu dan segala macamnya itu ya teman-teman ya. Bapak aku juga punya asam urat, kakinya itu kadang-kadang suka sakit, juga harus dijaga teman-teman. Anak juga butuh biaya sekolah seperti itu. Kemarin juga sempat telepon, ma butuh uang sekian, campur jadi satu. Selain masalah itu juga ya, aku tuh lebih terguncang pikiran aku tuh kesehatan ibu aku teman-teman. Karena kalau aku boleh jujur, mungkin aku nggak pernah cerita selama ini ibu aku tuh sebenarnya sakit apa ya.
Ibu aku itu sakitnya bukan sakit medis yang biasa teman-teman, tapi ada campur tangan. Kalau orang Banyuwangi itu pasti udah terkenal ya dengan yang namanya santet ya. Jadi aku itu dengan keluarga aku tuh sebenarnya tuh lagi berperang melawan santet teman-teman. Ibu aku pun sakit, itu sakit, percaya nggak sih, aku tuh mau ngomong tuh takut nggak dipercaya aja teman-teman, karena nggak semua orang percaya. Kebanyakan orang yang nggak ngerti tuh zaman sekarang masih ada tas santet-santet, tapi kalau di tempat aku di Banyuwangi itu ada teman-teman, dan itu real. Ibu aku tuh sakit juga karena ada guna-guna ya di santet ya, dan yang nyantet itu juga bukan orang jauh, masih kerabat sendiri. Bener-bener berperang melawan hal-hal seperti itu aku teman-teman, cari obat kesana kesini, ke orang pintar kesana kesini, sampai ibarat kata nggak kehitung ya, uang aku tuh habisan pokoknya buat menyelamatkan nyawa ibu aku ya. Terus terang sebenarnya psikis aku, mental aku itu terguncang teman-teman ya. Psikis aku tuh terguncang, aku tuh bener-bener sudah capek, aku tuh sudah bener-bener habis-habisan dari segala apa yang aku punya ya, entah itu materi, entah itu pikiran, tenaga, waktu ya, makan hati juga teman-teman, banyak campur aduk. Makanya aku kapan hari itu sempet seperti orang itu nggak nafsu mau ngapa-ngapain, jangankan mau mikirin YouTube, mikirin masalah di keluarga aku aja nggak habis-habis teman-teman. Belum kerja ngurus kakek yang sedang sakit, belum lihat majikan yang suka marah-marah nggak jelas kayak gitu, belum mikir anak, belum telepon keluarga. Jadi HP ini untuk kerja, satu untuk semua. Jadi YouTube aku sempat terbengkalai itu kemarin teman-teman ya. Dan aku tuh tiap hari tuh kebanyakan nangis teman-teman, nangis sampai kering rasanya air mata aku tuh. Ibu aku tuh kurus ya. Kadang ibu aku tuh ya udah sembuh, udah enakan, nanti beberapa bulan kemudian, ke 1 bulan, ke 2 bulan lagi tuh ada lagi yang ngirimin sesuatu hal yang nggak wajar teman-teman, dikirimin lagi sakit. Katanya ibu aku tuh kalau ngomong ya teman-teman, tangannya tuh kan nggak bisa buat gerak. Ibu aku tuh selalu ngomong katanya tangannya itu ada yang megangin, ada yang mengkot tuh kalau bahasa di tempat aku tuh artinya tuh ada yang ngikat gitu teman-teman, mengkot, dipengkot gitu katanya kalau ibu aku. Ada yang ngikat, terus kakinya itu nggak bisa jalan katanya ibu aku tuh berat, ada yang megangin, ada yang gandolin gitu. Terus ibu aku tuh suka bilang takut ada setan, ada sosok tinggi besar atau apalah, pokoknya aduh nggak lazim lah teman-teman. Aku tuh kalau cerita tuh takut dikiranya mengada-ngada dan dikiranya itu nggak percaya gitu kalian itu. Tapi kalau kalian kepengen tahu kenapa, ada apa, aku cerita apa adanya, terserah tanggapan kalian. Nanti itu pasti ada yang negatif, pasti ada yang positif ya. Itu semuanya aku kembalikan kepada kalian, karena aku juga nggak bisa memaksa kalian itu percaya dengan ceritaku ini dan dengan kisahku ini. Tapi kalau kalian jadi aku yang merasakan di posisi aku, kalian akan tahu betapa beratnya perjuangan aku, betapa besarnya cobaan aku teman-teman. Nggak mudah jadi aku, walaupun terlihatnya tuh seperti kuat dan ceria, di balik semua itu ada luka yang sangat mendalam dan ada beban tanggung jawab yang sangat-sangat besar yang aku pikul seorang diri di sini teman-teman. Pengen nangis tapi nggak mau nangis aku udah terlalu capek nangis. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua alasannya aku, itu tadi alasan aku yang pertama ya teman-teman. Dan untuk alasan yang kedua, mohon maaf sebenarnya sebelumnya, ini tangan aku tadi keiris ya teman-teman, pas motong sayur keiris malahan, saking beban pikiran aku terlalu berat, terlalu banyak, aku nggak fokus tadi keiris ya, sempat kepotong sedikit dagingnya. Nggak hati-hati teman-teman. Intinya kalau nggak fokus itu kerja apa aja tuh bisa celaka. Hati-hati banget pokoknya kalau kerja harus konsentrasi. Untung cuma sedikit tadi yang cuil dagingnya, kalau banyak gak tahu nih. Harus ke dokter kali ya. Oke lanjut ya. Untuk alasan yang kedua itu karena majikan aku ya, entah 2 minggu ini, beberapa minggu yang lalu itu pokoknya
2 minggu yang lalu ke sini itu majikan aku tuh kayak orang stres, majikan aku yang cowok ya, mungkin lagi stres atau gimana gitu, banyak pikiran mungkin, entah pekerjaan entah apa, kayak dibawa pulang. Terus di rumah itu kayak bawaannya tuh semua orang tuh nggak bener, ini salah itu salah, termasuk aku teman-teman ya. Aku nggak ngapa-ngapain kena marah, apapun nggak marah. Terus dan agak-agak sensitif gitu, tiap kali lihat orang megang HP, udah jangan HP-an mulu, kerja nggak usah HP mulu, akunya diawasin, jangan repot HP-an mulu. Padahal aku tuh mikirnya, aku waktu megang HP, waktu HP-an itu posisi pas aku juga lagi udah nyelesain pekerjaan, udah selesai masak, tinggal santai, tinggal diem. Masa nggak boleh pegang HP? Biasanya tuh majikan aku tuh nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Cuman aku ngerasa kayaknya majikan aku tuh kayak ada masalah yang terpendam, terus kayak dibawa ke rumah, terus semuanya itu kena marah ke akunya aja, serba salah, begini nggak bener, begitu nggak bener, nggak ngapa-ngapain juga kena marah. Bukan cuman ke aku, ke anak-anaknya juga suka marah, tiba-tiba mukul gitu teman-teman, apa-apa dibuang, dan kayak melampiaskan lah. Terus sama istrinya juga, sama Cici sempat bertengkar. Jadi aku tuh ngerasa pas waktu itu tuh 2 minggu yang kemarin tuh, rumah ini tuh serasa kayak neraka teman-teman. Rumah ini tuh mendadak situasinya tuh nggak kondusif, dan benar-benar bikin aku itu kayak berada di tempat yang salah, begini salah, mau begitu salah, begini nggak enak, begitu nggak enak. Jadi ya udah di rumah banyak tekanan, banyak pikiran ya, banyak beban tanggung jawab ya, akunya lagi sedih bertubi-tubi di rumah majikan, keadaannya kayak gitu. Aku tuh seperti melihat monster setiap hari, kayak udah nggak kerasan, nggak betah, pengen pulang aku teman-teman rasanya ya. Jadi semakin nggak kondusif, boro-boro mau nge-YouTube udah ngeblank semuanya ya. Terus ya udah lama-lama agak kesini udah membaik tuh, ngomongnya udah mulai baik, udah mulai kembali kayak dulu gitu loh. Aku pikir mungkin udah mulai enak ya hatinya gitu, suasana hatinya. Jadi sama seperti kayak kita mungkin kalau perempuan kalau lagi datang bulan sensitif kan, suka marah-marah nggak jelas kan gitu. Nah itu hampir kayak gitu, cuman bedanya tuh kalau majikan aku kan cowok, ini tuh memang galak teman-teman. Terus orangnya super dingin, jadi kalau marah itu bener-bener menakutkan. Marah-marahnya tuh sampai apa namanya, mendelik gitu loh teman-teman. Apa sih kok mendelik, melotot gitu loh teman-teman, kayak sambil melotot gitu. Terus kalau ngomong tuh kan tangannya sambil gini, apa namanya itu, gini loh, apa tuh teman-teman, malang kerik gitu teman-teman, tolak pinggang gini tangan dua. Mana orangnya kan hitam terus gemuk gitu kan. Jadi menakutkan teman-teman. Ya Allah, pokoknya tekanan batin. Pokoknya kalau ikut orang itu kerja tuh harus siap-siap mental, harus macak budek teman-teman, macak picek, anggap aja nggak lihat, anggap aja nggak dengar, dan jangan pernah dimasukin ke hati. Kalau nggak gitu nanti bisa kurus, karena yang namanya ikut majikan itu belum tentu enak ya, belum tentu selamanya tuh enak. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa enaknya gitu teman-teman. Ya sama seperti aku kerja di sini, nggak seperti yang kalian lihat. Sebenarnya aku di sini itu bukan berarti nggak ada masalah, ya ada masalah, cuman nggak semua masalah aku expose ke media sosial, nggak aku expose ke YouTube. Yang aku tunjukkan kan cuma keceriaan aku bersama si Juragan Semongko ya, bersama Angkong, karena supaya yang nonton video aku terhibur. Tapi aku nggak bener-bener cerita real aslinya kehidupan aku di sini gimana, majikan aku tuh gimana teman-teman. Tapi kalau mantan majikan aku yang di Pintung itu memang benar-benar super duper baik orangnya. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebaikan keluarga dari mantan majikan aku di Pintung, nggak ada teman-teman. Walaupun di sini tuh katanya orang kaya, tapi di sini itu orangnya kalau bisa dibilang tuh pelit, nggak perhitungan. Tapi kalau yang mantan majikan aku di Pintung itu teman-teman ya, itu walaupun orang biasa saja, orang sederhana, nggak kaya raya, tapi royal. Justru malah aku merasa seperti diperlakukan seperti ratu di sana. Malah malah seperti orang kaya ya teman-teman. Kalau keluarga mantan majikan aku, wah weh, loman, royal, sama orang, sama tetangga tuh suka ngasih. Terus sama teman aku aja, kalau aku liburan nggak pelit, aku selalu kalau tiap liburan dikasih sangu sama majikan aku dulu, sama mantan majikan aku dulu dikasih 2000 MT mau libur. Terus teman aku dikasih 1200 MT teman-teman.
Ya Allah, enak banget, beda jauh sama di sini. Aku mohon maaf sebelumnya, nggak ada niat membandingkan, cuman ini itu buat pembelajaran ya, pembelajaran hidup, buat sharing aja supaya kalian itu yang mungkin nggak jadi aku, yang mungkin selalu nonton aku katanya kok enak ya jadi Mbak Ciana, majikannya baik ini dan itu, enak ya jadi Mbak Ciana tuh orangnya ceria ini dan itu, nggak pernah sedih. Aku tunjukkan sedikit-sedikit realnya teman-teman ya. Jadi apa ya, kita bisa ambil hikmah dan pembelajaran di sini. Dan yang terpenting dari itu semua, untuk selalu bersyukur apapun kondisi kita saat ini. Kita masih bernafas saja, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup sama Allah. Walaupun beban kita sangat berat di pundak, ujian kita sangat besar ya, itu artinya Allah memilih kita karena Allah yakin kita mampu melewatinya, karena Allah tahu kita itu sosok yang kuat. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu alasan yang kedua teman-teman. Nah, terus alasan yang terakhir, yang nomor 3, kenapa aku kemarin itu tiba-tiba menghilang kayak semedi di telan bumi, nggak pernah upload video, karena kakek aku itu sakit mendadak kayak pikun, dan kalau bangun dari tidurnya itu kayak vertigo, pusing, puyeng-puyeng. Jadi aku tuh harus standby 24 jam di sebelah kakek mau bangun jangan sampai nggak ada aku, takutnya sekali bangun nanti dia jatuh, bahaya. Jadi dimana ada kakek itu udah gandeng ada aku, mau ngapain itu harus ada aku. Jadi aku memang fokus banget dan nggak bisa yang namanya main HP apalagi mikir YouTube teman-teman. Aku mikir kesehatan aku, karena kalau sampai ada apa-apa sama aku juga akan bermasalah sama majikan. Aku nggak mau kena marah majikan. Udah majikan aku lagi darah tinggi, lagi stres nggak karu-karuan, terus akunya nanti teledor jaga aku takut semakin mempersulit keadaan aku di sini teman-teman. Jadi aku benar-benar nggak mood waktu itu teman-teman. Kondisi semuanya, jadi kondisi mental, psikis, hati maupun kondisi lingkungan rumah majikan tidak sangat mendukung, tidak sangat kondusif waktu itu, sehingga mengakibatkan aku pun nggak mood mau upload video itu, udah nggak mood teman-teman. Hari-hariku terasanya waktu itu pahit banget. Aku kangen sama kalian teman-teman, kangen, tapi apa daya aku, yang namanya bikin video, ngedit, semuanya itu dibutuhkan mood yang bagus, pikiran harus tenang, harus fokus, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah mulai bisa menata semuanya, menata hati, pikiran, dan juga menata semangat aku lagi untuk berkarya di YouTube. Terima kasih untuk kalian semua teman-teman yang selalu menantikan video-video aku, yang selalu mendoakan dan mensupport aku, walaupun aku belum bisa memberikan video yang terbaik dan maksimal untuk kalian semuanya. Doakan aku semoga kedepannya aku semakin sukses dan semakin punya banyak waktu untuk bisa upload video setiap hari. Oke, mungkin cukup sekian video klarifikasi dari aku teman-teman ya, kenapa aku nggak pernah upload video, ada masalah apa, 3 masalah besar yang sudah aku jelaskan. Semoga kalian bisa mengerti dan tetap semangat, selalu bersyukur. Oke, cukup sekian, terima kasih. Waktunya mandi, karena aku belum mandi dari tadi pagi, cuman mandi sekali, belum mandi lagi, makanya rembes. Aku sampai gak ngurus diri teman-teman, kalau banyak pikiran tuh jerawat aku banyak ya tuh. Aduh, bes pokoknya teman-teman, aku kerja tuh buat mengabdi, aku kerja, hasil kerja aku tuh buat anak, buat orang tua. Udah gak mikirin buat kebahagiaan aku, buat nyenengin aku, buat merawat diri, buat beli bedak apa aja, aku udah gak mikir teman-teman. Udahlah, aku apa adanya, aku mau jelek mau apa, yang penting masih hidup gitu. Yang penting orang tua aku, anak aku itu gak kekurangan ya. Terima kasih, doakan semoga ibu aku cepat sehat dan semoga masalah santet yang meneror keluargaku segera berakhir teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you on my video. Dadah. Kakek aku tidur. Kakek tidur ya.